Atas berkat rahmat dan ridho Gusti Allah ingkang makaryo jagat, Gusti Allah ingkang maha pengasih dan welas asih, perjalanan tim berita Solo Raya TV platform YouTube ke Kabupaten Sleman, sebuah kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta DIY berjalan dengan baik dan selamat di awal pekan bulan Desember tahun 2025. Sleman merupakan di sisi selatan dari lereng Gunung Merapi di mana aktivitas vulkanik masih hidup, keindahan alam, spiritualitas, dan budaya menyatu. Kabupaten Sleman memiliki tombak Kiai Turun Sih Tanggung Ngayogyakarta dalam tanda kutip. Pusaka tombok Kiai Turun Sih Tanggung Ngayogyakarta dalam tanda kutip merupakan salah satu pemberian Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 Raja Yogyakarta. Menurut catatan berbagai sumber, pemberian tersebut diberikan pada tanggal 15 Mei tahun 1999, sebuah penyerahan pusaka yang diberikan kepada Bupati Sleman. Menurut Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, tercatat tombak Kiai Turun Sih Tanggung Ngayogyakarta mengisyaratkan laku ambek paramarta, dijiwai rasa kasih sayang welas asih. Spirit welas asih yang diwariskan para leluhur pada masa itu, melalui pusaka tombok Kiai Turun Sih Tanggung Ngayogyakarta juga tidak lepas dari pelajaran welas asih yang diajarkan dan diwariskan para wali di tanah Jawa seperti salah satunya Sunan Kalijogo tentang bagaimana kita semua belajar sinau bareng tentang pengendalian diri terkait belajar sinau bareng pengendalian menjadi pagar diri agar tidak masuk sifat iri, dengki, hasut, fitnah, takabur sombong, adigung-adiguno dan kemarahan. Jika sifat ini tidak terkendali akan membawa kerusakan ekosistem alam. Sinau bareng tentang pengendalian diri inilah melahirkan juga spirit hati yang lapang, welas asih empati, kepedulian, tindakan, tanpa pamrih sekaligus memiliki hati yang lapang. Empati yang artinya kita belajar mampu merasakan dan memahami alam sekitar dan orang lain. Kepedulian memberikan sikap yang tulus terhadap kesejahteraan serta kebahagiaan untuk orang lain, sikap yang tercermin dari tindakan. Keinginan untuk membantu dan meringankan beban semampu yang bisa dilakukan, memberikan jalan kemudahan sekaligus belajar tanpa pamrih. Sinau bareng memberi tanpa mengharapkan imbalan, hanya Gusti Allah yang akan membalas setiap kebaikan dari arah yang tiada sangka-sangka. Hal ini juga tidak lepas dari bagaimana kita menerima orang lain apa adanya tanpa menghakimi. Hati yang lapang juga membawa kita sinau bareng belajar mengucapkan matur suwun berterima kasih kepada Gusti Allah ini ingkang makaryo jagat yang kehidupan alam ini, berterima kasih kepada para leluhur atau orang tua kita sendiri, serta sesama manusia yang telah membantu dalam bentuk apapun merupakan wujud terima kasih kita matur suwun kepada Gusti Allah sing moho welas asih. Selain sejenak melihat jejak sejarah masa lampau di Sleman, dalam catatan perjalanan ini, kita juga melihat pohon-pohon yang tumbuh bersemi. Di samping membawa kesejukan pohon-pohon yang hijau juga mampu menjaga keselarasan alam bumi di Sleman ini. Betapa Allah, Tuhan Yang Maha Esa menciptakan berbagai pohon-pohon yang bermanfaat sesuai fungsinya masing-masing. Namun terkadang kita sering lupa akan nikmat yang diberikannya. Kembali melihat sepanjang jalan di Sleman, banyak pepohonan yang tumbuh, seperti salah satunya pohon salak yang cukup terkenal di kabupaten ini. Beragam pohon dari tanah yang subur dari hamparan tanah pekarangan warga menggambarkan betapa kesadaran akan merawat alam dan keseimbangan perlu dijaga dengan baik. Tentunya membangun kesadaran dan menjaga keseimbangan bumi beserta ciptaannya membutuhkan proses kesabaran akan kesabaran kelapangan hati yang luas, rasa syukur dan hati yang tenang. Seperti halnya kesabaran dalam pohon yang tumbuh memberikan metafora kuat untuk proses pertumbuhan, tentang proses keteguhan dalam menghadapi tantangan menyelaraskan tanah, angin, panas dan hujan dan kita berlindung kepada Gusti Allah dari sifat memaki-maki keadaan dan suasana apapun, karena mungkin jadi keadaan atau apapun, boleh jadi proses penyembuhan atau pertumbuhan yang baik dalam keseimbangan. Tentu hasil harapannya setelah perjuangan panjang, seperti biji kecil menjadi pohon rindang berbuah lezat, mengajarkan bahwa kesuksesan kedewasaan dalam tanda kutip butuh waktu dalam ketahanan iman, ketahanan mau membuka diri, ketahanan untuk mau belajar serta mampu memfilter mana yang baik sesuai pertumbuhan kita serta konsistensi dalam setiap proses hidup, mirip akar yang kokoh tak terlihat tapi menopang segalanya. Makna kesabaran dalam berproses dari pohon tidak tumbuh dalam sekejap, butuh waktu bertahun-tahun dari benih hingga menjadi besar. Ini melambangkan bahwa kesuksesan dalam tanda kutip tidak instan dan semua butuh proses. Akar yang kuat dari tirakat rasa syukur, tirakat ketekunan, tirakat kesabaran seperti akar yang tak terlihat namun menopang pohon. Kesadaran akan keyakinan iman, rasa syukur, ketekunan, kesabaran dan hati yang luas, seringkali tersembunyi di dalam diri menjadi fondasi kekuatan jiwa nilai-nilai spiritualitas yang kokoh bila tidak dilandasi ini akan berakibat kegoncangan hati, kegoncangan ekosistem alam sekitar. Belajar dari pohon-pohon di Sleman berarti memahami bahwa setiap perjuangan adalah bagian dari perjalanan menuju sinau bareng menuju pertumbuhan yang lebih kuat dan bijaksana yang bisa diterapkan sesuai tugas peranan kita masing-masing, tentunya menurut kemampuan kita. Jangan menyerah dan putus asa, semua pasti ada solusinya, di balik kesulitan apapun akan ada kemudahan dalam sebuah proses pertumbuhan karena rahmat Allah lebih luas. Dan para leluhur mengatakan hasil terbaik datang pada waktunya setelah proses yang mematangkan, selalu ada harapan yang baik, yakinlah semua akan berjalan dengan baik-baik saja.
Tetaplah eling lan waspodo seperti apa yang diungkapkan para leluhur, para nabi, para alim ulama, para pujangga, para bijak serta kitab kuno leluhur yang selalu setiap langkah tercatat selalu menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Welas Asih. Dari perjalanan Kabupaten Sleman Yogyakarta, kita bisa belajar tentang perjalanan jejak sejarah para leluhur di masa lampau, alam, untuk kita urai dari nilai-nilai yang baik, yang agar kita olah menjadi bekal kehidupan di masa kini, di masa depan. Allah adalah sebaik-baik sumber keseimbangan yang baik dan maha sempurna. Dari Sleman Yogyakarta kita berdoa yang baik untuk para leluhur pada masa lampau, alam, baik lahir maupun goib, tak lupa kepada orang tua kita sendiri, warga Sleman serta alam sekitarnya. Doa yang baik juga tertuju untuk alam di puncak Gunung Merapi beserta isi rahasia di dalamnya, di lereng-lereng Gunung Merapi, serta kita yang menonton ini dan semua dimanapun berada selalu mendapatkan keberkahan dalam segala apapun, keselamatan, rahmat, ridho, dan hidayah dari Gusti Allah ingkang Moho Pengasih Moho Welas Asih. Amin, amin, amin. Al-Fatihah.